sing gubernurnya gak tahu muncul deh. Gak muncul yang medsos. Medsos sajane iki Jawa Timur duwe gubernur apa ora ngono ta. Deddy Mulyadi pendino nemoni masyarakat keliling-keliling. Tapi nek mangan duren ya ono ning TikTok. Nek jane Jawa Timur iki ono gubernur apa enggak? Aku ya bingung. Terus siapane Jawa Timur? Tukar tambah. Jawa Barat. Oh alah Bu, ditungguin orang seluruh Jawa Timur, malah ngupas mangga. Wahai warga Jawa Timur, yang sabar ya, gubernurmu masih ngurusi buah-buahan. Ojo membanding-bandingkan, wis toh. Kalau saya mungkin jadi punya ini. Ya Allah, sama nggak boleh loh. Saya itu sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya selalu bilang anak nakal. Nakal adalah N akal. N itu tidak terhingga. Bu Khofifah sepatutnya panjenengan mundur dan meletakkan jabatan sebagai gubernur Jawa Timur. Bukan tanpa alasan. Kerja dong Bu, kerja. Jangan cuma bisanya review makanan, review duren. Nggak usah direview, kita mah udah tahu kalau duren itu enak Bu. Ya udah makan duren sampai mencret kayak gitu Bu. Kinerja Bu Khofifah ini selama dia jadi gubernur itu apa yang udah dia kerjakan kayak gitu? Ada kok yang dikerjakan. Mukbang. Oke, selamat datang di channel Raka TV, di channel yang gak pernah ada faedahnya tapi bisa menghadirkan berita-berita yang lagi viral saat ini ya. Oke, jadi gue baru aja scroll sosmed dan menemukan banyak dari warga Jawa Timur yang protes kepada gubernurnya. Kenapa beda ya gubernur sama gubernur Jawa Barat ya? Nggak boleh begitu. Kata Bu Khofifah, nggak boleh ngebanding-banding ke. Terima saja, toh itu pilihan kalian, nggak boleh menyesal. Oke, ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat videonya. Cak Soleh, aku ki sering delok di Facebook, di IG, di HP iku. Medsos ya. Di medsos, iku sing sering muncul iku Deddy Mulyadi gubernur Jawa Barat. Iku sering bantu masyarakat cilik. Lah terus Jawa Timur iku sing gubernurnya gak tahu muncul deh. Gak muncul yang medsos. Medsos sajane iki Jawa Timur duwe gubernur apa ora ngono ta. Awakmu ndi? Wong Kediri asli. Wong Kediri. Pas piye? Oh piye? Oke. Lho kok jarang. Kok jarane wong Kediri ono iku istilahnya. Oh dadi awakmu iku nonton ndoleki gubernur Jawa Timur ning medsos. Kok gak muncul-muncul? Ya sampai kiamat gak muncul-muncul. Nek sing mbok doleki iku gubernur Khofifah bantu masyarakat. Betul. Kayak Deddy Mulyadi pendino nemoni masyarakat keliling-keliling. Tapi nek mangan duren ya ono ning TikTok. Nek ngrespek-ngrespekno acara ya ono. Nek bantu masyarakat jan sampai saiki gak pernah ketok ya. Terus kudune piye ta ngono iki ta? Ya aku ya bingung. Sakjane Jawa Timur iki ono gubernur apa enggak? Aku ya bingung. Terus siapane Jawa Timur? Tukar tambah. Jawa Barat. Tukar tambah sama gubernur Jawa Barat. Mereka aja bingung guys sebagai warga Jawa Timur gitu ya. Mereka sebenarnya punya gubernur nggak sih? Kayaknya mereka nggak pernah lihat gitu ya. Gubernurnya turun langsung membantu masyarakat, ngobrol sama masyarakat. Pernahnya ngelihat gubernurnya lagi ngupas buah. Oh alah Bu, ditungguin orang seluruh Jawa Timur, malah ngupas mangga. Wahai warga Jawa Timur, yang sabar ya, gubernurmu masih ngurusi buah-buahan. Dari duren jadi jeruk, sekarang pindah mangga. Kira-kira buah-buahan kok lebih penting daripada jalan rusak? Lebih penting daripada pendidikan Jawa Timur? Janjinya jalan provinsi rusak, lapor 24 jam beres, ternyata gombal. Yang lain melakukan pengampunan pajak kendaraan bermotor Jawa Timur, mana peduli gubernurnya. Kang Deddy Mulyadi apa nggak bisa dipinjam pakai di Jatim ya? Masa dipinjam sih nggak boleh lah. Yang jadi pertanyaan, kenapa lo semua pada pilih dia? Kocak. Jelas-jelas ada Bu Risma, malah lo pada pilih dia. Ya sekarang kan pada menyesal bang. Tapi mungkin Bu Khofifah udah kerja guys, cuma nggak di videoin aja, nggak tersorot kamera. Mungkin begitu. Iya kali ya. Coba dong buat para warga Jatim komen dong, perubahan apa yang sudah dibikin sama gubernur kalian. Kalian semua itu jangan menghina Bu Khofifah nih. Lihat sampai beliau itu diusulkan menjadi ketua umum partai P3 ya. Wow. Harusnya jangan P3 aja, semua partai itu harus mengusulkan Bu Khofifah. Kayak Gerindra, PKB, Demokrat, PDI itu harus mengusulkan Bu Khofifah. Karena Bu Khofifah itu pejabat yang sudah jelas, kerja nyata, hasilnya terbukti di Jawa Timur. Tuh guys, kemiskinan nggak ada. Benar. Masyarakat sejahtera, aman, sentosa, bahagia, kesehatan terjamin. Nggak ada anak-anak nakal seperti yang di Jabar itu sampai harus dibawa ke barak militer. Karena Bu Khofifah di Jawa Timur itu mendidik anak-anak itu jadi nggak nakal, baik semua, nggak ada anak nakal. Kata Bu Khofifah itu baik semua. Oh iya. Makanya nggak sampai dibawa ke barak militer.
Jadi memang Bukoviva itu memiliki kinerja yang sangat bagus, yang mantap, jos ya. Jadi harusnya juga harus menjadi bukan hanya Jawa Timur aja, harus jadi gubernur Jawa Tengah, Jabar, Sumatera, Papua, Kalimantan, bahkan semua itu harus gubernurnya Bukoviva karena kerjanya udah nyata, jelas, berdampak pada masyarakat. Nggak kayak gubernur lain. Bukoviva the best, jos. Ini bener gak sih orang ini ngomongnya? Kok kayak sambil senyum-senyum gitu? Ini nyindir, jujur, apa gimana? Gak mau ngikutin programnya Kang Deddy Mulyadi masukin siswa ke barak militer, Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa memiliki cara tersendiri. Bahkan Bu Kofifa itu gak setuju kalau anak-anak itu dibilang anak natskal. Nih, dengerin dulu videonya Bu Kofifa ya. Ojo membanding-bandingkan wis to. Kalau saya mungkin jadi punya ini. Ya Allah, sama nggak boleh loh. Saya itu sangat tidak setuju disebut anak nakal. Saya selalu bilang anak nakal. Nakal adalah N akal. N itu tidak terhingga. Akalnya tidak terhingga. Sampean kan tahu kita punya sekolah-sekolah taruna. Saya tidak menyebut anak nakal. Saya tidak, karena pada saat anak itu terlahir putih fitrah. Penyebutan pun menurut saya hati-hati sekali. Anak itu terlahir fitrah. Yang bilang itu siapa? Nabi, Rasulullah. Tapi kemudian warna A, warna B, warna C, bukannya itu tanggung jawab kita semua. Kalau sekolah untuk menguatkan karakter, kita sudah mendapat warisan dari Pak Dekarwo, SMA Nala, kemudian SMA Angkasa, SMA Taruna Nala, SMA Taruna Angkasa. Jawa Timur nggak ada siswa atau anak natskal, tapi ada pejabat natskal nggak di Jawa Timur? Serius nanya. Bu, ini saya mohon maaf banget ya Bu ya, ini kan saya sebagai orang awam gitu ya, saya nggak ngerti sekolah taruna itu apa gitu, tapi setahu saya sebagai orang awam, sekolah taruna itu bukannya mirip-mirip pendidikan ala militer juga ya Bu ya? Sekolah taruna itu kan juga sekolah dengan kedisiplinan yang tinggi, dengan pendidikan karakter, juga ya mirip-mirip kayak pendidikan ala militer gitu juga kan Bu? Betul. Terus apa bedanya rencana Ibu dengan programnya Kang Deddy Mulyadi Bu? Yang satu, Ibu punya sekolah SMA Taruna ini itu gitu ya, Kang Deddy Mulyadi punya program pendidikan karakter dimasukin ke barak militer. Bedanya apa Bu? Kan sama aja, mirip-mirip Bu. Bu Hovifah itu mirip dong sama almarhumah ibu saya gitu. Suka makan mangga, suka ngerujak, suka makan duren gitu Bu. Sama Bu. Bu Hovifah ngomongin soal fitrah gitu ya. Saya mau nanya Bu, kalau Firaun itu terlahir fitrah juga atau enggak Bu? Oh iya bener. Bu Hovifah bilang ada sekolah Taruna Nala dan Taruna yang lain gitu ya Bu ya. Saya mau nanya, emang masuk sekolah Taruna Nala itu mudah Bu? Enggak mudah Bu, soalnya masuk Taruna Nala itu mahal Bu. Saya pernah lihat rincian harga Taruna Nala tuh mahal sekali Bu. Mungkin Ibu mau membiayai gitu ya Bu ya, karena ini mungkin bagian dari rencana Ibu gitu kan, karena Ibu tidak mau mengikuti jejaknya Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Menurut saya ya Bu Hovifah ini hebat loh, argumennya juga hebat, ide-idenya hebat, pantunnya hebat, bagus-bagus. Ibu juga bisa jadi food blogger bagus gitu ya Bu ya. Pertanyaan saya cuma satu Bu, nge-review makanan, buah-buahan, rujak, ngupas buah dan segala macam itu bagian dari gubernur bukan ya Bu ya? Saya serius nanya Bu. Jujur saya bukan rakyat Jawa Timur ya Bu ya, tapi bapak saya itu orang Surabaya ya, dan saya itu juga termasuk sering Bu ke Jawa Timur gitu, pulang ke kampung bapak saya gitu ya Bu ya. Jadi saya cukup peka gitu terhadap perubahan-perubahan yang ada di Jawa Timur. Akhir-akhir ini ya netizen-netizen itu pada komen Bu, Gubernur Jawa Barat, Kalimantan Timur, Gubernur ini, Gubernur itu, Gubernur Jakarta. Tapi Bu yang paling menyedihkan itu netizen-netizen ketika ngetik di kolom komentar kalau Gubernur Jawa Timur itu AFK Bu. Maksud saya gini Bu, Ibu beneran serius sampai segitunya dibilang AFK? AFK berarti sama aja nggak kerja dong. AFK apa gimana Bu? Balik lagi tentang barak militer ya Bu ya. Masuk sekolah taruna itu nggak murah Bu. Sedangkan kalau programnya Kang Deddy Mulyadi masuk barak militer itu gratis Bu. Nah buat netizen gue mau nanya, ini kan gubernur kalian Jawa Timur gitu ya. Buat netizen Jawa Timur, ini siapa yang milih Bu Kofifa? Kenapa yang pada milih Bu Kofifa malah jadi kayaknya nyesel gitu? Kan kalian yang milih Bu Kofifa, kenapa jadi sekarang ngeflip gitu, berbalik begitu? Kenapa tuh? Bu Kofifa ini saya asumsi saya aja ya, soalnya Ibu tadi bilang kalau di Jawa Timur itu punya sekolah taruna gitu ya Bu ya. Sedangkan sekolah taruna itu kan agak mirip-mirip pendidikan militer juga ya Bu. Menurut saya kalau misalkan Ibu memang gengsi mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi gitu nggak apa-apa Bu. Cuman maksud saya jangan jadinya mirip-mirip itu Bu, karena sekolah taruna sama barak militer kayaknya bedanya beti Bu, beda tipis. Ya maksud saya juga gini Bu, kalau misalkan Ibu memang tidak setuju dengan program militernya Kang Deddy Mulyadi gitu ya Bu, ya Ibu cari ide lain gitu Bu, cari solusi yang lain selain sekolah taruna gitu. Jadi kayaknya asumsi saya ya Ibu tuh sebenarnya mau gitu ya kan, cuman gengsi gitu mungkin ya Bu ya. Kalau Ibu bilang punya sekolah taruna gitu ya, SMA Taruna di Jawa Timur, ya kan di barak militer juga ada gurunya Bu, ada gurunya, mahasiswa-siswinya juga tetap belajar, cuman diimbangi dengan pendidikan karakter militer gitu Bu. Sama aja kayak sekolah taruna kan.
Ya mungkin ini cuma masalah gengsi aja ya guys ya. Ujung-ujungnya ya nyerempet-nyerempet dikit nggak apa-apa lah ya. Sama tuh kayak Gubernur JKT gitu ya, JKT48 ya, yang membuat program memperpanjang jam buka perpustakaan dan taman yang akhirnya dihujat sama warganya sendiri. Oke, ini video baru ya guys. Ini perbedaan pidato antara Gubernur Jabar dengan Gubernur Jawa Timur. Emang kita sebenarnya nggak boleh sih ngebanding-bandingin gitu ya guys. Cuma ya netizen aja lah yang menilai lah, gimana lah. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan. Bentar, wih ini pidatonya luar biasa. Tong 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 tong. Gokil banget guys. Menggebu-gebu gitu, beda banget ya buat kamu ya. Siapa sih yang kemarin nyamain RG Rocky Gerung ya, yang nyamain sama yang sebelumnya gitu, yang pidato baca teks mulu. Beda banget, beda yang nyamain. Bapak Ibu yang kami hormati, mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momen yang tidak sekedar menyalakan kembali api semangat gotong royong, tapi menggerakkan kesadaran bersama untuk bertindak konkret solutif. Mari mempererat persatuan dan persaudaraan, dan mari membangun daya tahan sosial ekonomi kita. Dari Jawa Timur, kita tunjukkan bahwa kesadaran bertindak secara kolektif adalah kunci untuk menjemput masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Di tengah tantangan zaman dan disrupsi digital, perubahan iklim, dan tantangan global lainnya, kita membutuhkan komitmen yang kuat untuk terus berjuang dan terus bertindak secara kolektif. Tahu nggak sih, gue inget banget waktu gue jadi petugas upacara gitu ya, baca teks undang-undang itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kayak sama percis gitu guys. Bayangin deh kalau misalkan kertasnya terbang, apa nggak menyala tuh? Minimal lihat dikit aja lah, nggak usah semuanya lah bu. Gue nggak yakin nih beliau paham gak nih apa yang disampaikannya. Semoga aja paham ya. Gubernur Jawa Timur yang saat ini dan Bapak Wakil Gubernur saat ini video untuk kalian berdua, Pak dan Bu. Misalkan pun nanti bakal ada pergantian gubernur baru, ya ini video untuk kalian berdua, Pak atau Bu yang memimpin. Udah banyak video berseliweran tentang KDM berprestasi di bagian ini, bidang ini, di bidang itu, dan lain sebagainya. Kebijakan yang dibikin itu sudah banyak solusi yang dilahirkan dan diciptakan. Tolonglah Bu, tolonglah Pak Gubernur atau siapapun yang berkaitan tentang Jawa Timur, ayo bikin gebrakan, minimal bikin update di akun TikTok atau di akun YouTube kalian. Apa kegiatan dan apa prestasi kalian. Kita itu hanya ingin kepastian dan bukti, bukan hanya membuat klarifikasi, bukan hanya membuat debat ketika kalian akan dipilih. Kita hanya butuh prestasi dan bukti. Ayo buat video. Gak apa-apa bikin video bandingan, toh itu baik untuk ditiru. Misalkan membuat gebrakan ini dan itu, kan banyak ide-ide yang bisa dilakukan. Terima masukan semua masyarakat. Sudah banyak influencer
yang sudah menyindir kalian, tapi nggak ada kepastian. Banyak video-video berseliweran tentang KDM. Kita nggak ingin, Bu, hanya melihat kesuksesan gubernur atau provinsi lain yang lebih berkembang daripada kita. Ayo kita juga tunjukkan prestasi kita, apa yang bisa dilakukan di Jawa Timur ini, Bu. Banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu lah. Bisa tentang ini, itu, UMKM, dan lain sebagainya. Jalan, terus solusi untuk warganya apa. Ayo, Bu, bikin akun yang punya sampean pribadi atau wakilnya yang bisa kita lihat dan bisa kita pantau apa kegiatan, bukan hanya kegiatan sehari-hari saja, belah duren, makan nanas dan lain sebagainya. Sampean itu bukan food vlogger, sampean itu gubernur yang kita percaya. Ayo bikin video yang sekiranya kita masyarakat itu bisa tahu apa kegiatan dan prestasi, gebrakan baru apa yang memuaskan kita gitu loh, Bu. Monggo ditanggapi video ini, Bu. Saya mohon muncul, Bu, muncul. Jangan hanya melihat videonya dari video KDM dan lain sebagainya, influencer lainnya. Minta tolong muncul dan berikan klarifikasi bahwa Anda bekerja, Bu. Berikan gebrakan baru yang bukan itu-itu aja. Sesuatu yang membanggakan gitu loh, Bu. Ya, gue cuma bisa ngomong, ojo dibanding-banding, Mungkin ibu itu kerjanya di belakang layar kali, sambil makan durian. Bu Khofifah, sepatutnya panjenengan mundur dan meletakkan jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur. Bukan tanpa alasan. Begitu banyak harapan-harapan yang ditulis melalui unggahan di konten-konten masyarakat Jawa Timur. Begitu banyak komentar-komentar yang ditunjukkan kepada panjenengan Bu Khofifah. Namun, panjenengan tetap diam, tidak memberikan respon sama sekali. Mungkin Anda lupa, Bu Khofifah lupa bahwa media sosial bukanlah ruang kosong, ruang hampa tanpa manusia. Di sana ada jari jemari yang menulis dengan jujur dan tulus, menggantungkan keinginan dan harapan mereka kepada sang gubernur. Namun gubernurnya tetap diam. Kami masyarakat memang tidak mempunyai mekanisme untuk memundurkan panjenengan. Yang bisa hanyalah Presiden Republik Indonesia atas usulan DPR Provinsi Jawa Timur. Namun bila ini dibiarkan, maka akan semacam bola salju yang menggelinding menjadi besar. Dan kami punya keyakinan Pak Prabowo Subianto mempunyai keinginan yang sama, menyetujui bahwa keinginan masyarakat Jawa Timur untuk memiliki gubernur yang baru yang bisa mengerti, memahami keinginan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih, mudah-mudahan konten ini ada bermanfaat. Sekali lagi kami berharap Bu Khofifah bisa mendengar pernyataan saya ini sebagai masukan yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan nyuruh mundur Khofifah karena Khofifah nggak salah. Oh iya, yang salah masyarakat atau rakyat Jatim, Pak. Kenapa kok dipilih? Kenapa kok nggak pilih Bu Risma dulu? Oh, Bu Risma yang ini ya? Iya, tahu. Yang tidak dipilih masyarakat Jatim. Yang tegas itu ya? Bener. Tuh. Tolong pakai piton aja. Yang galak kan orangnya? Dan alhamdulillah ini selamat. Sebagian gedung di lantai 4 juga gak masuk akal kan? Kamu programmer loh. Ya semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini bobrok sekali kalau menggunakan elektronik, sistem elektronik. Mohon maaf, saya nggak pinter ngomong, Bapak Ibu sekalian. Saya bisanya cuma nyambut gawe. Ya. Ini adalah jenis durian black. Kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau Timur, hidup Jawa Timur, hidup Jawa Timur. Ya, bagaimanapun juga kritik dari masyarakat tujuannya baik ya, untuk memajukan daerahnya, untuk supaya kepala daerahnya sadar bahwa banyak masyarakat atau rakyat yang menunggu kerja nyatanya. Jadi bisa dibilang kritik ini kritik yang membangun ya guys ya. Cuma kalau udah dikritik tetap aja sama baik. Ya,
Mau gimana lagi? Kerja dong Bu, kerja. Jangan cuma bisanya review makanan, review duren. Nggak usah direview, kita mah udah tahu kalau duren itu enak Bu. Ya udah makan duren sampai mencret kayak gitu Bu. Ibu ini gubernur apa tiktoker apa vlogger ha? Kok cuma bisanya review makanan, bakso, jalan-jalan ke luar negeri, pergi umroh, hadirin hajatan, hadirin muludan, sholawatan di masjid. Kerjanya cuma kayak gitu-gitu aja. Kalau kayak gitu nggak usah jadi gubernur Bu, mendingan jadi tiktoker aja deh, live di tiktok gitu sambil minta-minta gift sama rakyat kayak gitu, sambil makan durian biar sampai mencret kayak gitu ya. Orang kayak gini kok bisa jadi gubernur kayak gitu? Apa sih? Coba kinerja Bu Khofifah ini selama dia jadi gubernur itu apa yang udah dia kerjakan kayak gitu? Coba tolong komen dong orang-orang Jawa Timur. Ada kok yang dikerjakan. Mukbang. Bu gubernur aja borong ikan bandeng. Kamu gimana, Rek? Menurut gue sih sangat disayangkan sekali ya. Ibu ini kan punya media sosial yang harusnya dimanfaatkan untuk mendokumentasikan kerjanya, ngapain aja. Kan masyarakat juga pengen tahu Bu, apa yang sudah ibu kerjakan. Gebrakan apa yang ibu buat demi memajukan daerahnya. Kalau sosial medianya dibuat cuma untuk mereview, ngevlog, lagi ke pasar, ngupas buah-buahan, iya buat apa? Itu mah cukup kami aja Bu yang orang biasa gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Bu Khofifah, seandainya saya tidak bicara saya melihat, saya tidak ngomong saya mengetahui. Ibu memposting durian yang enak, yang masyarakat kecil tidak bisa membelinya. Tapi Gubernur Jawa Barat memposting masyarakat ibu, dia datang ke tempat Kang Deddy Mulyadi, minta perlindungan, minta solusi gimana nasib keluarganya. Sedangkan ibu enak-enak memposting durian. Coba, saya mau nggak bicara ini kok saya melihat, tapi saya berbicara kok tidak pantas gitu loh. Saya mendukung ibu dan juga mendukung Ibu Bupati Banyuwangi bukan karena bansos. Saya tidak pernah berharap mendapatkan bansos. Tapi saya meminta kepada Bupati dan juga Gubernur, Banyuwangi ini Bu, hasil alamnya melimpah ruah. Ada tambang emas, ada pelabuhan Ketapang Gilimanuk, ada pelabuhan kapal cepat Pantai Bum, ada pelabuhan kapal tanker, ada pabrik semen, ada pengalengan ikan. Tapi kenapa kampung saya ini sangat dikucilkan? Mulai saya lahir tahun 65 sampai sekarang belum pernah mendapatkan penerangan jalan. Kalau juga percaya, bisa dicek. Lihat, dari Karetan sampai ke Gerajakan itu, yang melewati hutan 12 km, tidak ada penerangan jalan sama sekali. Padahal sering terjadi begal, terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia. Tapi mana respon dari kabupaten? Ya oke lah, gimana pendapat kalian semua? Coba komen di bawah, kita sharing-sharing. Nah ini kan Gubernur Jawa Timur ya, Jawa Barat juga udah sering kita bahas. Coba di tempat kalian gubernurnya gimana? Komen di bawah juga ya. Sampai jumpa di next video.